Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jelata yang berbahagia, jumpa lagi dengan Bang Kica. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh tentang Gubernur Anies Baswedan. Meski dihajar, diserang, dibully, namun Gubernur Anies tetap menorehkan prestasi-prestasi gemilang. Dan celoteh kali ini akan Bang Kica lakukan sambil kita menikmati jalanan Jakarta dari Tebet menuju UI. Lintasan kita adalah Pancoran, Jalan Raya Pasar Minggu, Lenteng Agung, dan berakhir di UI. Sambil menikmati jalanan Jakarta, kita akan berceloteh panjang tentang prestasi-prestasi, bulian-bulian terhadap Anies Baswedan. Untuk lebih menikmati perjalanan ini, kamera akan Bang Kica arahkan ke jalan. Ya, Sobat Kicau Jelata yang berbahagia, kenapa Bang Kica ingin berceloteh soal Gubernur Anies Baswedan? Karena pada bulan Oktober 2020 ini, tepatnya tanggal 16 Oktober, adalah 3 tahun masa kepemimpinan Gubernur Anies di DKI Jakarta. 3 tahun memimpin Jakarta, kepemimpinan Anies Baswedan memang tak lepas dari pro dan kontra. Kinerjanya banyak dipuji orang, tapi juga dihujat oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Berbagai upaya dilakukan untuk menghantam kebijakan Anies. Kita semua tahu pada saat awal-awal pandemi, Anies nekat mengeluarkan kebijakan PSBB, dan kebijakan ini diserang banyak pihak. Begitu juga saat mengambil kebijakan PSBB kedua bulan lalu. Ada upaya-upaya untuk membungkus semua kegagalan ekonomi di negeri ini. Asbabnya adalah gegara Anies Baswedan. Tapi Anies ini kelihatannya orang yang bebal, gak peduli. Dia tetap istiqomah dengan langkah-langkahnya. Dia tak terganggu dengan aneka hujatan. Dia terus bekerja mengenai janji-janji kampanyenya. Dia adalah tipikal pemimpin yang tidak pernah lupa dengan janji yang diucapkan. Kita tahu memang merealisasikan janji tak semudah mengucapkan. Tapi sepanjang pengamatan Bang Kica, beliau selalu konsisten berusaha memenuhi janji-janjinya. Salah satu janji kampanye yang fenomenal adalah membangun rumah untuk warga dengan DP 0 rupiah. Dan ini telah ia wujudkan di beberapa titik. Meski kita tahu dalam realitasnya tak semua warga yang butuh mampu mendapatkannya karena keadaan beban ekonomi. Janji Anies yang lain yang Bang Kica tahu adalah pemberian kartu kesejahteraan Pemprov DKI Jakarta. Sudah ada 6 jenis kartu kesejahteraan, yaitu kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU, kartu Pekerja Jakarta KPJ, kartu Penyandang Disabilitas Jakarta KPDJ, kartu Lansia Jakarta KLJ. Dalam bidang pangan murah, pemegang kartu bantuan sosial DKI juga mendapatkan komoditas pangan senilai 350.000 di pasar dengan hanya membayar sebesar 126.000. Selama 3 tahun ini, Anies juga telah melakukan revitalisasi trotoar di sejumlah jalan ibu kota. Dan kasat mata bisa disaksikan tampilan Jakarta tak kalah mentereng dengan ibu kota negara maju di dunia. Lalu di sektor transportasi, Anies bahkan dengan sangat serius melakukan penyempurnaan atas integrasi antar moda. Salah satunya dilakukan dengan peningkatan jumlah rute Transjakarta yang semakin hari semakin bertambah.
Selain itu, moda transportasi di Jakarta juga menjadi semakin terintegrasi melalui program Jaklingko yang tersambung dengan MRT dan LRT. Dan informasi terakhir yang Bank Kica dapatkan, Jaklingko gratis untuk warga yang menaikinya hanya cukup dengan menggesekkan kartu dan itu tidak didebit. Dalam hal revitalisasi fasilitas, Anies juga melakukan pemerataan hingga wilayah kampung melalui program pengaspalan jalan kampung. Pengaspalan dilakukan dengan dilengkapi penambahan titik penerangan jalan umum dengan tujuan untuk meningkatkan kelayakan infrastruktur di kampung-kampung Jakarta. Dan ini adalah bahagian yang Bank Kica ikut nikmati. Hampir seluruh jalan di Menteng Dalam, baik jalan kampung maupun gang-gang, semuanya telah diaspal. Dan itu untuk beberapa gubernur periode sebelumnya amat jarang dilakukan. DKI juga telah mencanangkan program 60 Taman Maju Bersama sejak tahun 2017 di awal kepemimpinannya. Targetnya adalah 200 taman maju bersama hingga akhir periode kepemimpinannya, yaitu 2022. Prinsip dari Taman Maju Bersama ini adalah kolaboratif atau istilahnya kerjasama antar warga, ramah anak dan multifungsi. Taman-taman tersebar di berbagai daerah di Jakarta menyediakan berbagai macam fasilitas seperti lapangan olahraga, lapangan multifungsi, gedung serbaguna, gazebo, zona apotek hidup, area senam hingga jogging track. Dan memang ini adalah bagian dari fasilitas di Taman Honda Tebet yang antara lain ada pembenahan yang setiap minggu Bank Kica nikmati. Perlindungan bagi perempuan dan anak tak luput dari perhatian Gubernur Anies dengan membangun fasilitas pencegahan kekerasan perempuan dan anak yang terdiri dari 4 rumah aman, 19 pos pengaduan, aplikasi Jakarta Aman Siaga 112 yang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, unit reaksi cepat 24 jam, dan 8 pusat pelayanan terpadu PPT gratis. Untuk peningkatan gizi anak-anak, DKI juga memiliki program penyediaan makanan tambahan anak sekolah yang diluncurkan pada tahun 2018 dengan jangkauan lebih dari 144.000 anak di 456 sekolah di seluruh Jakarta. Dan sebagai buktinya, untuk pertama kalinya tahun 2019 Jakarta meraih predikat kota layak anak dari lembaga internasional Save the Children. Para guru tak luput dari perhatian Anies, utamanya guru pendidikan usia dini atau guru PAUD, dan telah lebih dari ribuan guru mendapat subsidi atau dana kepedulian sebesar 500.000 per guru PAUD. Dan Anies juga membebaskan PBB atau pajak bumi dan bangunan bagi guru, pensiunan ASN, pensiunan TNI Polri, pahlawan kemerdekaan, dan mantan presiden wakil presiden. Kebijakan yang belum pernah ada pada gubernur sebelumnya. 3 tahun menjabat, Anies berhasil memboyong berbagai penghargaan. Antaranya adalah Kota Layak Anak dari Kemen PPPA, Reksa Bahasa dari Kemendikbud, Indeks Prestasi Pembangunan Ketenagakerjaan dari Depnaker, dan untuk pertama kali juga DKI berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Meski banyak pihak mengatakan bahwa opini BPK tidak menjamin bahwa tidak ada tindakan korupsi, tetapi sekedar berpendapat saja tidak cukup. Kalau memang ada korupsi, lebih baik dilaporkan, bukan ngomel atas capaian WTP yang diperoleh oleh DKI. DKI juga menjadi provinsi dengan cakupan jaminan kesehatan bagi warga di atas 95%.
Universal Health Care dari BPJS Kesehatan. DKI juga Pemda dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK. DKI juga dengan indeks demokrasi terbaik dari BPS, Investment Award dari Bappenas, PT SPP Provinsi terbaik ketiga se-Indonesia dari BKPM, dan Geo Innovation Award dari Esri. Nah, permasalahannya dengan segudang prestasi tersebut, kenapa Anies dihujat? Ya kan, ini yang perlu kita diskusikan. Tentu kita harus jujur akui, di luar keberhasilan tersebut tentu ada kebijakan dan program Anies yang mengundang tanya, antara lain yaitu penerbitan izin mendirikan bangunan untuk 1.772 bangunan di Pantai Maju atau Pulau D yang merupakan pulau hasil reklamasi yang sebelumnya sempat disegel olehnya. Demikian juga dengan proyek seni instalasi getah-getih di kawasan Bundaran HI yang mengundang kehebohan. Ada lagi kebijakan Anies yang juga dikritik adalah trotoar untuk PKL. Dan ini mengundang banyak protes. Dan yang paling heboh adalah saat Jakarta dilanda banjir, Anies dihujat habis-habisan, jadi bulan-bulanan, jadi sak-sak yang dipukulin sana-sini. Padahal banjir di daerah lain jauh lebih parah. Bahkan ada yang memakan korban jiwa. Tapi entah kenapa oleh sekelompok orang yang tidak menyukainya, tetap saja Anies jadi bulan-bulanan. Bang Kica punya analisis untuk hal ini. Melihat orang atau kelompok penghujat yang sumbernya adalah orang atau kelompok yang itu saja, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat disembunyikan bahwa ini dugaan Bang Kica. Semua hujatan itu hanya sebagai permainan politik belaka. Dan politik, sebagaimana kita semua sudah paham atau mengetahui, lebih didasarkan pada faktor suka dan tidak suka. Begitulah Sobat Jelata, semacam review kita untuk 3 tahun kepemimpinan Anies Baswedan. Sobat Jelata yang berbahagia, akhirnya sampai juga kita di ujung perjalanan perbatasan Jakarta Selatan dengan Depok. Bang Kica mau masuki Jalan Margonda Raya. Sobat Jelata, selalu waspada karena di luar sana Corona masih menggila. Oleh karena itu, jangan lupa gunakan masker, cuci tangan yang sering, dan jaga jarak dengan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.